Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan soal mengenai soal-soal penilaian harian yang sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat ya. Langsung saja. Ya, untuk yang nomor 1. Jika diketahui 18 per X dikurangi 9 sama dengan 36 per X dikurangi 15, maka nilai dari 4X plus 4 per X adalah berapa? Nah, dari sini kita olah dulu ini. Persamaan ini kan masih ada yang berbentuk pecahan. Jadi supaya tidak berbentuk pecahan, maka perlu kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya adalah X. Berarti semua suku kita kalikan dengan X. Semua suku kita kalikan dengan X. Sehingga 18 per X dikali X itu 18. Kemudian dikurangi 9X sama dengan 36 dikurangi 15X. Nah, setelah itu kita pindahkan ruas. Di sini yang variabel X bervariabel X kita pindahkan ke ruas kiri, yang konstanta kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi min 9X ditambah 15X sama dengan 36 dikurangi 18. Sehingga hasilnya adalah 6X sama dengan 18. Kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu kita cari nilai yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 4X plus 4 per X. X-nya sudah kita temukan tadi, tinggal kita substitusikan. Berarti 4 kali 3 plus 4 per 3. 4 kali 3 adalah 12. 4 per 3 itu berapa? 1,333 ya. Sehingga didapatkan 12 ditambah 1,333 dan seterusnya itu adalah 13,333 dan seterusnya. Sehingga jawabannya yang B. Untuk yang nomor 2, diketahui 7 tahun yang lalu umur Kerin 4 kali umur Alvina. Berarti kalau kita buat persamaannya, umur Kerin 7 tahun yang lalu berarti K min 7 ya. Misalkan Kerin itu K, saya misalkan K, Alvina itu A. K min 7 sama dengan 4 kali umur Alvina, tapi 7 tahun yang lalu, berarti seperti ini penulisannya. Nah, setelah itu baru kita olah. Ini 4A min 4 kali negatif 7 berarti min 28. 4A-nya pindah sehingga menjadi K dikurangi 4A sama dengan min 28 ditambah 7 ya. Berarti K min 4A sama dengan min 21. Kemudian sekarang umur Kerin 8 kurangnya dari 3 kali umur Alvina. Berarti Kerin itu sama dengan 8 kurangnya dari 3 kali umur Alvina. Berarti kan 3 kali umur Alvina dikurangi 8. Nah, kita olah menjadi K min 3A sama dengan min 8. Ini jadi persamaan 1. Ini jadi persamaan 2. Yang ditanyakan adalah 2 tahun mendatang jumlah umur mereka berapa. Nah, berarti kita cari dulu untuk masing-masing nilai K dan A-nya. Karena ada 2 persamaan, berarti kita gunakan eliminasi. Yang pertama ada K dikurangi 4A sama dengan negatif 21. Kemudian K min 3A sama dengan min 8. Langsung kita kurangkan ya. Jadi ini min 4A ditambah 3A itu min A. Ini min 21 dikurangi min 8 berarti min 21 ditambah 8 sama dengan min 13. Sehingga didapatkan nilai A-nya itu sama dengan 13. Setelah itu kita cari nilai K-nya dengan cara substitusi. Substitusi nilai A sama dengan 13 ke salah satu persamaan. Ini persamaan yang kedua aja. K min 3A sama dengan min 8 berarti K min 3 kali 13 sama dengan min 8, K min 39 sama dengan min 8, berarti K-nya sama dengan min 8 tambah 39. Berarti hasilnya sama dengan 31. Kemudian 2 tahun mendatang, berarti kan kita tahu 2 tahun mendatang itu umur Kerin 31 plus 2 ya, berarti 33. Kemudian umur Alvina 13 plus 2 sama dengan 15, sehingga totalnya adalah 48 tahun. Yang C. Nomor 3, diketahui nilai mutlak dari negatif 1 dikurangi 2, kurangi 3, dan seterusnya sampai negatif 100, sampai dikurangi 100 itu berapa? Nah, ini kita pakai trik. Coba lihat, suku pertama dan suku terakhir, jika kita hitung,
ini. Negatif 1 dikurangi 100, itu kan hasilnya negatif 101. Sekarang ini, negatif 2 dikurangi 99, itu hasilnya juga 101. Kemudian ini, negatif 3 dikurangi 98, hasilnya juga negatif 101. Begitu seterusnya sampai nanti posisi yang ada di tengah. Jadi kira-kira ada berapa pasang? Dari 100, jika kita buat pasangan, berarti kan ada 50 pasang ya. 50 pasang yang bernilai negatif 101. Berarti kita punya nilai mutlak dari tadi itu ya, ada 50 pasang yang bernilai negatif 101. Berarti ini kita hitung menjadi negatif 5050. Nah, nilai mutlak dari negatif 5050 itu sama dengan 5050. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 4 di sini sudah masuk ke persamaan nilai mutlak ya. Diketahui persamaan seperti berikut, maka penyelesaiannya adalah Nah, dari bentuk ini kita bisa pindahkan ruas ini. Negatif 4 kali nilai mutlak X plus 7. Kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi nilai mutlak dari 3X min 7 sama dengan 4 kali nilai mutlak dari X plus 7. Nah, kemudian kita kalikan ini. Menjadi nilai mutlak dari 4X plus 28. Nah, ini kita gunakan sifat yang seperti ini ya. Nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Maka penyelesaiannya adalah fx plus gx dikali fx min gx sama dengan 0. Nah, kita pakai sifat ini. Sehingga dari bentuk ini kan kita tahu ya, kita bisa jumlahkan fungsi pada ruas kanan dan ruas kiri menjadi 3x min 7 ditambah 4x plus 28. Kemudian dikali dengan pengurangannya, berarti 3x min 7 dikurangi 4x plus 28 sama dengan 0. Nah, kita hitung berapa nih? 3x tambah 4x itu 7x, min 7 plus 28 itu plus 21. Dikali dengan 3x min 4x itu min x, min 7 min plus 28 berarti min 7 min 28 itu min 35. Nah, akhirnya berbentuk faktor-faktor yang harus kita cari pembuat nolnya. Caranya dengan kita sama dengankan semua dengan 0. Nah, menjadi 7x sama dengan min 21, berarti x-nya sama dengan min 3. Atau min x min 35 sama dengan 0, berarti min x sama dengan 35. Ini kita kalikan semua dengan negatif 1, menjadi x sama dengan negatif 35. Sehingga jawabannya yang E. Ya, kemudian yang nomor 5, ditanyakan hasil kali dari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Nah, berarti ini kita pindahkan ruas dulu ya. Untuk yang 13 ini, nilainya 13, menjadi 4X. Nilai mutlak dari 4X dikurangi 11 sama dengan 18 dikurangi 13. Jadi sehingga ketemunya nilai mutlak dari 4x min 11 sama dengan 5. Nah, dari bentuk ini kan kita gunakan sifat yang jika kita punya fx sama dengan a, maka bisa kita jabarkan menjadi fx sama dengan a atau fx sama dengan min a. Nah, sama kita jabarkan juga menjadi fx ini fx-nya ya. Fx-nya itu adalah elemen yang ada di dalam tanda mutlak. Elemennya yaitu 4x min 11 sama dengan 5. Kita selesaikan dulu. Berarti 4x sama dengan 5 ditambah 11. Jadi 4x sama dengan 16. X-nya sama dengan 4. Atau 4x min 11 sama dengan min 5. Jadi 5-nya ini adalah A-nya. Selesaikan. 4x sama dengan min 5 plus 11. Berarti 4x sama dengan 6 ya. Sehingga x-nya sama dengan 6 per 4. Sederhanakan, bagi 2, jadi 3 per 2. Jadi nilai X-nya kita ketemu 4 sama 3 per 2. Nah, kebanyakan dari kalian pasti terjebak ke penyelesaian ini saja. Karena di sini semuanya ada di pilihan opsi, yaitu A dan B. Padahal yang ditanyakan adalah hasil kali. Hasil kali berarti perlu kita kalikan antara X yang pertama, ini misal X pertama, dan X kedua.
Sehingga X1 kali X2 itu sama dengan 4 dikali 3/2. Coret-coret 2, ketemunya sama dengan 6, yang D. Yang nomor 6, diketahui pertidaksamaan ada 4, maka mana pasangan pertidaksamaan yang memiliki penyelesaian yang sama? Nah, kita olah dulu satu-satu ya. Untuk yang nomor 1, 18 lebih dari 3x plus 6. Coba kita buat biar variabel x-nya itu semuanya ada di ruas kiri. Untuk yang poin 1, berarti 3x-nya pindah ya jadi min 3x, kemudian yang 18 kita pindahkan ke ruas kanan. Lebih dari 6 min 18, berarti min 3x lebih dari min 12. Nah, semuanya kita bagi dengan negatif 3. Pembaginya bilangan negatif, berarti tandanya berubah. Sehingga negatif 3x dibagi negatif 3 ya x, negatif 12 dibagi negatif 3 itu 4. Itu penyelesaian untuk poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Berarti kita pindahkan ini 8. Berarti min 8x lebih dari min 24 min 8. Berarti min 8x lebih dari min 32 ya. Kita bagi dengan negatif 8. Pembaginya bilangan negatif sehingga tandanya berubah arah. Ini dibagi ini hasilnya X, ini dibagi ini hasilnya 4. Oh, ternyata poin 1 dan 2 itu hasilnya sama, sehingga jawabannya yang A. Misal kalian penasaran ingin mengolah juga untuk yang poin 3 dan 4, boleh. Coba kita olah bersama-sama. Ini menjadi 10X, 25-nya pindah ruas, jadi min 25X kurang dari min 80. Ini dikurangi ini hasilnya negatif 15x ya, kurang dari negatif 80. Kita bagi dengan negatif 5 dulu. Tandanya berarti berubah. Berarti 3x ini berapa? 16 ya, sehingga x lebih dari 16/3. Kemudian poin yang keempat, 4 pindah ruas ke kanan, 8x ke kiri, berarti min 2x min 8x kurang dari min 4. Berarti ini min 10x kurang dari min 4. Kita bagi semua dengan min 2. Tandanya berarti berubah. Berarti ini 5x, ini 2. Sehingga didapatkan nilai x lebih dari 2/5. Berbeda ya, jadi yang sama itu hanya poin 1 dan 2. Seperti itu. Soal yang nomor 7, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Perhatikan di sini kata hubungnya adalah dan, berarti kita cari irisannya. Nah, kita olah satu-satu dulu. Untuk pertidaksamaan yang pertama, ada 2/3 kurang dari 2/3x plus 2 kurang dari 16/3. Pecahan ya. Biar tidak pecahan, kita kalikan semua saja dengan 3. Pengalinya bilangan positif, jadi tandanya tidak berubah. Sehingga 2/3 kali 3 itu 2. Kurang dari ini 2x plus 2 kali 3 itu 6. Kurang dari ini dikali ini 16. Kemudian, nih kita hilangkan 6. Berarti semua ruas kita kurangi dengan 6. Jadi 2 min 6 kurang dari 2x plus 6 min 6 kurang dari 16 min 6. Dihitung, berarti ini min 4 kurang dari ini habis 2x kurang dari ini 10. Kita hilangkan 2, berarti kita bagi dengan 2. Tidak merubah tanda ya, karena positif, berarti hasilnya adalah min 2 kurang dari x kurang dari 5. Itu persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, 7 dikurangi 7/2x lebih dari 7/2. Pecahan juga, kita kalikan semua dengan 2, tidak merubah tanda. 7 kali 2, 14, kurangi 7/2x kali 2 itu 7x, lebih dari 7/2 kali 2 itu 7. 14 pindah ruas, jadi min 7x lebih dari 7 min 14. Min 7x lebih dari min 7. Kita bagi dengan negatif 7. Nah, karena pembaginya bilangan negatif, maka tandanya berubah. Sehingga didapatkan x kurang dari 1. Nah, kita gambar ke garis bilangan. Titiknya ada negatif 2, 1, dan 5. Bulatannya tidak penuh semua ya. Negatif 2, 1, dan 5. Ini. Untuk keadaan yang pertama itu, nilai x-nya berada di antara negatif 2 dan 5. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua itu x kurang dari 1, berarti dari 1 arahnya ke kiri.
Nah, sehingga irisannya adalah daerah yang memiliki tumpukan yang terbanyak. Yang terbanyak adalah ini ya, ada 2 tumpukan, dari negatif 2 sampai 1. Sehingga jawabannya yang C. Kalau kita tuliskan, X lebih dari negatif 2 kurang dari 1. Nomor 8, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini kita gunakan sifat jika ada nilai mutlak dari fx kurang dari sama dengan A, berarti nanti penjabarannya adalah fx kurang dari sama dengan A lebih dari sama dengan negatif A. Jadi ini adalah fx-nya, ini adalah A-nya. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi 2x plus 11 kurang dari sama dengan 15 lebih dari sama dengan negatif 15. Nah, kita hilangkan plus 11 berarti kita kurangkan dengan negatif 11 semua ruas. Kurangkan dengan 11 ya. 2x plus 11 min 11 kurang dari sama dengan 15 min 11. Ini kita hitung menjadi negatif 26 kurang dari sama dengan ini habis. 2x kurang dari sama dengan ini jadi 4. Kita hilangkan 2 berarti semua ruas kita bagi dengan 2, tidak merubah tanda. Menjadi negatif 13 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Berarti jawabannya yang A. Lanjut untuk yang nomor 9. Nah, perhatikan di sini ada 2 tanda mutlak yang elemennya sama. Berarti nanti kita menggunakan pemisalan. Yang kita misalkan adalah nilai mutlak dari X min 2. Misalkan A. Berarti kan dari persamaan ini kan ini jadi A ya. Ini jadi A. Sehingga didapatkan nilai A kuadrat ini lebih dari sama dengan 3 kali A, berarti 3A plus 10. Nah, akhirnya mendapatkan pertidaksamaan kuadrat. Ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi A kuadrat min 3A min 10 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita cari bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 10, jika dijumlah adalah ini, negatif 3. Berapa bilangan itu? Berarti 5 dan 2 ya, karena negatif berarti yang terbesar yang negatif. Sehingga didapatkan A min 5 sama A plus 2. Kita cari pembuat nolnya. A min 5 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 5. Atau A plus 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan min 2. Nah, setelah itu kita gambarkan ke garis bilangan. Titik kritisnya ada negatif 2 dan 5. Bulatannya penuh tidak? Penuh ya, karena ini ada sama dengannya. Kemudian cek tanda. Nah, ini positif, koefisien dari A kuadrat berarti tandanya plus min plus. Lebih dari kita ambil yang positif. Sehingga didapatkan A-nya kurang dari sama dengan negatif 2 atau A-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, kita kembalikan ke pemisalan awal. Untuk yang ini dulu, A kurang dari sama dengan negatif 2. A-nya tadi adalah nilai mutlak dari X min 2. Kurang dari sama dengan negatif 2. Ada tidak bilangan nilai dari nilai mutlak yang nilainya kurang dari negatif 2? Tidak ada ya, karena nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita olah yang A lebih dari sama dengan 5. A-nya kembalikan menjadi nilai mutlak dari X min 2 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini kita gunakan sifat jika ada nilai mutlak dari fx lebih dari sama dengan A, berarti penjabarannya adalah fx lebih dari sama dengan A atau fx kurang dari sama dengan min A. Ini sifatnya. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi fx-nya ini, x min 2 lebih dari sama dengan A, A-nya adalah 5. Kita olah. X lebih dari sama dengan 5 plus 2 ya, berarti X lebih dari sama dengan 7, atau yang kedua, X min 2 kurang dari sama dengan min 5, berarti X kurang dari sama dengan min 5 plus 2, sehingga didapatkan X kurang dari sama dengan min 3. Jadi jawabannya ini, X kurang dari sama dengan min 3, ini ya, atau X lebih dari sama dengan 7. Berarti jawabannya yang A. Lanjut. Untuk yang nomor 10, di sini juga ada 2 tanda mutlak tetapi elemennya berbeda. Jadi kita jabarkan menurut definisi terlebih dahulu. Yang pertama, nilai mutlak dari X min 5. Nilai mutlak dari X min 5. Kita jabarkan menurut definisi. Berarti dia akan bernilai positif X min 5 untuk
X min 5-nya lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya lebih dari sama dengan 5. Atau bernilai negatif X min 5, kalau kita selesaikan menjadi min X plus 5 ya, untuk nilai X min 5 kurang dari 0 atau X kurang dari 5. Sekarang yang kedua, nilai mutlak dari 2X plus 1, dia akan bernilai positif 2X plus 1 untuk nilai 2X plus 1-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti 2X lebih dari sama dengan min 1, X lebih dari sama dengan min 1/2. Atau dia akan bernilai negatif 2X plus 1, kita selesaikan menjadi min 2X min 1 untuk 2X plus 1-nya kurang dari 0, berarti 2X kurang dari min 1, X kurang dari min setengah. Nah, kita gambarkan dulu ke garis bilangan. Titiknya ada ini ya, 5 dan negatif setengah, berarti yang paling kiri negatif setengah. Nah, sekarang yang 5 dulu, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita gunakan yang atas ini X min 5 untuk X lebih dari sama dengan 5, berarti daerah 3 ya. Daerah 3 kita gunakan ini X min 5. Kemudian daerah 1 dan 2 itu kan kurang dari 5. Kurang dari 5 ini ya, berarti kita gunakan min X plus 5. Min X plus 5 untuk daerah 1 dan 2. Kemudian sekarang yang min setengah. Yang daerah 1 kan berarti kurang. Kalau yang kurang ini X kurang dari min setengah, kita pakai min 2X min 1. Kemudian daerah 2 dan 3 itu lebih ya, sebelah kanan dari min setengah, berarti kita gunakan 2X plus 1. Jadi ada 3 kasus. Untuk kasus yang pertama, itu ini, kita gunakan ini. Berarti ini, untuk nilai mutlak dari X min 5, kita gunakan min X min 5. Maksud saya min X plus 5 ya. Min X plus 5. Kemudian ditambah nilai mutlak dari 2X min 1, kita pakai min 2X min 1. Min 2X min 1, ini kurang dari 12. Kita olah. Min X min 2X itu min 3X, 5 min 1 itu plus 4. Kurang dari 12, sehingga min 3X kurang dari 12 min 4 ya. Min 3X kurang dari 8, berarti X ini semua kita bagi dengan negatif 3. Pembaginya negatif, tandanya berubah berarti. Sehingga hasilnya adalah X lebih dari min 8/3. Sekarang untuk kasus yang kedua, kita pakai ini. Berarti min X plus 5 plus 2X plus 1 kurang dari 12. Min X plus 2X itu X, 5 plus 1 itu 6, berarti plus 6. Kurang dari 12, berarti X kurang dari 12 min 6, X kurang dari 6. Oh ya, ini kita gambar dulu ya. Dari batas ini, kurang berarti bulatannya tidak penuh. Nih ya, kalau kurang itu bulatannya tidak penuh. Dari negatif setengah ke kiri, terus didapatkan hasilnya X lebih dari min 8/3. Nah, ini min 8/3. Lebih dari berarti ke kanan, sehingga hasilnya ini. Dari min 8/3 sampai min setengah. Nah, kemudian yang kedua, dari batas ini negatif setengah sampai 5, negatif setengah sampai 5, hasilnya adalah X kurang dari 6, berarti 6 kan ada di sini. Berarti ke kiri, sehingga irisannya ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita gunakan X min 5 plus ini 2X plus 1 kurang dari 12. Ini jadi 3X, ini jadi min 4 kurang dari 12, berarti 3X kurang dari 12 plus 4. 3X kurang dari 16, berarti X kurang dari 16/3. Kalau kita gambar, dari batasnya 5 ke kanan, itu 16/3. 16/3 itu 5 koma ya. 16/3 arahnya ke kiri. Nah, jadi irisannya ini. Sehingga kalau kita gabungkan dari ketiga daerah hasil pada masing-masing kasus, itu menjadi dari negatif 8/3, kemudian ini negatif setengah, kemudian 5, ini penuh ya, negatif setengahnya penuh, kemudian 5,
5-nya juga penuh, sampai 16/3. Nah, ini tidak penuh. Kita gambar negatif 8/3 sampai negatif setengah, kemudian negatif setengah sampai 5, kemudian 5 sampai 16/3. Gabungannya adalah ini. Sehingga penyelesaiannya adalah nilai-nilai X yang berada di antara negatif 8/3 sampai 16/3. Ini 3. Sehingga kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi interval ya pakai kurung biasa karena tidak penuh bulatannya. Jadi min 8/3, 16/3. Sehingga jawabannya yang B. Seperti itu. Jadi ini adalah pembahasan dari soal-soal pada penilaian harian yang sudah kalian kerjakan. Semoga setelah melihat video pembahasan ini, anak-anak jadi lebih menguasai mengenai materi nilai mutlak. Dan bagi yang remedi nanti akan ada soalnya mirip seperti soal-soal yang sudah saya bahas ini, tetapi hanya berbeda angka. Semoga diharapkan bisa mengerjakannya ya, karena sudah saya bahas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.